Hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengurai takdir, pertemuan pada siang hari ini kita akan mencoba mengurai takdir dari 3 perspektif: Allah, malaikat, dan manusia. Pembahasan tentang takdir salah satu tema yang tergolong rumit sebab dalil-dalil yang sampai pada kita sepintas saling bertentangan satu sama lain. Sebagian dalil Al-Quran dan hadis mengatakan bahwa semua kejadian di dunia ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, dan pena yang mencatatnya telah kering sehingga tak mungkin berubah. Sebagian dalil yang lain menegaskan bahwa doa manusia dapat mengubah takdir. Demikian juga silaturahim dapat memperpanjang umur dari waktu yang telah ditentukan. Sebagian dalil lainnya memerintahkan kita untuk melakukan aneka perbuatan baik sehingga bisa meraih kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat. Ini semua mengisyaratkan bahwa ikhtiar manusia punya andil besar dalam menentukan jalan takdir yang akan dia tempuh. Lalu sebenarnya bagaimanakah takdir itu? Untuk menjawab kerumitan di atas, sebagian ulama kemudian membagi takdir qadha menjadi 2 macam. Yang pertama takdir mubrom, yaitu takdir yang sudah paten, tidak dapat diubah dengan cara apapun itu. Misalnya, takdir harus lahir dari orang tua yang mana, di tanggal berapa, dan lain sebagainya, yang sama sekali tidak ada opsi bagi manusia untuk memilihnya. Kedua, takdir mu'allaq, yaitu takdir yang masih bersifat kondisional, sehingga bisa diubah dengan ikhtiar manusia, usaha manusia. Misalnya takdir miskin dapat diubah dengan doa dan kerja keras. Takdir sakit dapat diubah dengan doa dan berobat, dan lain sebagainya, yang melibatkan ruang usaha bagi manusia. Sepintas pembagian takdir menjadi 2 kategori, mubrom dan mu'allaq. Ini sudah cukup memecahkan masalah, tetapi faktanya tidak sesederhana itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalahnya sama sekali tak ada informasi dari hadis yang menyatakan hal-hal apa saja yang masuk kategori mubrom dan mu'allaq. Adapun keyakinan sebagian orang awam bahwa takdir mubrom hanyalah 3 macam, yaitu meliputi rezeki, jodoh, dan kematian atau maut, adalah anggapan yang sama sekali tak berdasar. Lalu klasifikasi mubrom dan mu'allaq ini tetap saja tidak aplikatif. Misalnya, kemiskinan apakah termasuk mubrom atau mu'allaq? Kita melihat ada orang miskin yang seumur hidupnya berdoa dan berusaha keras keluar dari kemiskinannya, tetapi hingga akhir hayatnya dia tetap miskin. Kejadian ini menunjukkan bahwa kemiskinan orang itu sudah mubrom. Namun, kita juga melihat orang miskin yang dengan usahanya dan mengubah nasibnya secara drastis menjadi orang kaya, bahkan sangat kaya raya.
Lah kejadian ini menunjukkan bahwa kemiskinan orang tersebut masih masuk dalam ranah takdir mu'allaq. Hal yang sama berlaku pada semua kasus di dunia ini, mulai sakit, keberuntungan, kecelakaan, bahkan kematian sekalipun. Bagian manakah di antara semua itu yang mubram dan bagian manakah yang mu'allaq? Kita tak akan pernah tahu sebelum terjadinya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya semua kerumitan di atas dapat terurai dan mudah dipahami apabila kita melihat takdir qadha dari 3 perspektif yang berbeda tentunya. Sekali lagi, dari 3 perspektif yang berbeda. Kerumitan dan kerancuan itu hanya terjadi akibat ketiga perspektif ini dicampur menjadi satu. Padahal seharusnya dibedakan dengan tegas. 3 perspektif yang dimaksud adalah perspektif Allah, perspektif malaikat, dan perspektif manusia. Takdir dalam perspektif Allah, Al-Quran, hadis, dan dalil-dalil rasional telah memastikan bahwa Allah Maha mengetahui. Sifat al-ilmu yang dimiliki Allah dapat menjangkau apapun tanpa batas, baik hal yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Gak ada satupun kejadian, bahkan yang paling kecil sekalipun, semisal kejadian di inti atom, yang tak Allah ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la radbi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah ataupun yang kering melainkan tertulis dalam kitab nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 59. Dalam perspektif Allah ini, seluruh takdir qadha adalah mubrom tanpa kecuali. Seluruhnya telah diketahui sebelumnya dan akan berubah menjadi kenyataan qadar pada waktunya. Sisi inilah yang gak mungkin mengalami perubahan sama sekali, sebab adanya perubahan di level ini sama saja dengan adanya hal-hal yang tidak diketahui Allah Subhanahu wa taala. Lah, sifat ketidaktahuan Allah ini mustahil adanya. Lalu yang kedua, takdir dalam perspektif malaikat. Para malaikat mempunyai tugas yang beragam sesuai dengan kehendak Allah yang menciptakan mereka. Di antara tugas malaikat yang kita ketahui adalah membagi-bagi rizki, adalah tugas malaikat Mikail. Ada yang bertugas mencabut nyawa, yaitu malaikat maut Israel. Ada yang bertugas mencatat amal baik dan amal buruk, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Dan banyak sekali jumlah malaikat yang info tentang tugasnya tak sampai kepada kita. Dalam perspektif malaikat inilah takdir setiap manusia yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Ada yang sudah mubrom, paten, tak bisa diberubah, dan ada yang masih mu'allaq, kondisional. Mereka bisa melihat apakah rezeki si fulan sudah merupakan hal paten yang tidak bisa diganggu gugat, ataukah masih tergantung pada beberapa kondisi yang dipilih fulan, dipilih orang tersebut. Misalnya apabila si A, si fulan bekerja keras, maka takdirnya adalah kaya. Sedangkan apabila memilih bermalas-malasan, maka takdirnya menjadi orang yang miskin. Demikian juga dengan hidayah, penyakit, umur, atau apapun terjadi pada fulan tersebut. Maka
Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan fal mahwu wal isbatu bin nisbati lima fi ilmil maliki wa ma fi ummil kitab huwa alladhi fi ilmillahi ta'ala fala mahwa fihi al-battata wa yuqalu lahu al-qadha'u al-mubram wa yuqalu lil awwal al-qadha'u al-mu'allaq. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, penghapusan dan penetapan takdir itu adalah dalam perspektif apa yang diketahui para malaikat dan apa yang tercatat di Lauhul Mahfud, Ummul Kitab. Adapun dalam pengetahuan Allah, maka tak ada penghapusan sama sekali. Dan pengetahuan Allah ini disebut takdir mubrom, dan pengetahuan malaikat itu disebut takdir mu'allak. Ini pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu yang ketiga, takdir dalam perspektif manusia. Bila malaikat bisa melihat sisi takdir yang mubrom dan mu'allak, manusia hanya sepenuhnya hanya bisa mengetahui sisi takdir mu'allak saja. Apabila belum tiba waktu kejadian dalam konteks ini, Imam Ibnu Hajar juga menjelaskan wa annalladzi sabaqa fi ilmillahi la yataghayyaru wa la yatabaddalu wa annalladzi yajuzu alaihi taghyiru wa tabdilu ma yabdu linnas min amalil amili wa la ya'budu ay yata'allaqu dzalika bima fi ilmil hafadhu wal mu'akkalani bil azami fayakulu fihi al wal isbatu kaziyadah fil umuri wan naqsi wa amma ma fi ilmillahi fala mahwa fihi wala isbat. Sesungguhnya yang telah diketahui Allah itu sama sekali nggak berubah dan berganti. Yang bisa berubah dan berganti adalah perbuatan seseorang yang tampak bagi manusia, yang tampak bagi para malaikat malaikat penjaga yaitu hafadhah, dan yang ditugasi berinteraksi dengan manusia al-muwakkilin. Maka dalam hal inilah terjadi penetapan dan penghapusan takdir, semisal tentang bertambah umur atau berkurangnya umur. Adapun dalam ilmu Allah, maka tak ada penghapusan atau penetapan. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, manusia hanya bisa mengetahui adanya takdir mubrom yang menimpanya hanya ketika suatu hal sudah terjadi, misalnya hal-hal yang berhubungan dengan kelahirannya, apa-apa yang sudah atau belum dicapai pada usianya sekarang ini, dan segala hal yang telah terjadi di masa lalu dan tak mungkin diubah. Manusia bisa tahu umur seseorang telah mubrom hanya ketika orang itu sudah positif meninggal. Apabila orang itu masih hidup, maka usianya masih sepenuhnya terlihat mu'allak, sehingga ia dituntut untuk menjaga diri dan berobat bila sakit. Ia dilarang menenggak racun atau melakukan hal yang mencelakakan jiwanya yang membuat usianya menjadi pendek. Dalam perspektif manusia tentunya, demikian juga ia dituntut untuk hidup sehat dan menjaga diri sehingga usianya bisa semakin panjang dalam perspektif manusia. Nah, kaidah yang sama berlaku pada segala hal lainnya. Dengan memahami ketiga perspektif ini, maka segala kebingungan tentang takdir akan mudah terjawab. Seseorang muslim dituntut untuk beriman bahwa segala hal sudah diketahui Allah sejak dulu dan pasti terjadi sesuai pengetahuannya. Tetapi dia tak boleh menjadikan itu sebagai alasan untuk berdiam diri atau menjadikan takdir sebagai alasan sebab ia tak tahu apa takdirnya. Yang wajib dilakukan oleh manusia adalah berusaha, berikhtiar saja menyambut masa depannya. Dalam konteks inilah Nabi bersabda, i'malu fakullun muyassir, berusahalah semua akan dimudahkan. Nah, inilah
yang tentunya akan menjadi barometer untuk kita semua tentang bagaimana mengurai takdir dari 3 perspektif Allah, malaikat, dan manusia. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.